البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين, amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 128. Qala wafaqahullahu ta'ala al-hadithul khamisu wal arba'un. Hadis yang ke-45. Qira'atu suratil falaq ahabbu ilallahi wa ablagh. Pembacaan surat al-falaq itu paling Allah cintai dan paling kuat. Padahal dia adalah hanya beberapa ayat saja, tetapi Allah sangat menyukai pembacaan surat ini. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah fi musnadih, haddatsana Abu Abdurrahman qala haddatsana Haywah wa ibnu Lahiyah. Tidak masalah karena intinya pada Haywah bin Syuraih siqah. Qala sami'na Yazid bin Abi Habib yaqul haddatsani Abu Imran annahu sami'a Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu yaqul ta'allaqtu bi qadami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya bergantung dengan telapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain sebagaimana dalam Jami'us Shahih Syekh Muqbil, yaitu Rasulullah sedang naik kendaraan, Uqbah bin Amir di bawah berpegangan dengan telapak kaki Rasulullah SAW, yaitu bagian untuk meletakkan kaki di pelana kuda, itu pelana atau di perut kuda. Faqultu, lalu saya mengatakan, ya Rasulullah, aqri'ni surat Hud wa surat Yusuf. Wahai Rasulullah, bacakanlah kepada saya surat Hud dan surat Yusuf. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada saya, ya Uqbah bin Amir, innaka lam taqra suratan ahabba ilallah. Wahai Uqbah bin Amir, sesungguhnya tidaklah engkau membaca suatu surat yang lebih Allah cintai, wala ablagha indahu min qul a'udzu birabbil falaq, dan lebih kuat di sisinya daripada surat al-falaq. Ya, ini boleh menghancurkan sihir, boleh menghancurkan berbagai tipu daya syaitan dan seterusnya, banyak sekali. Juga untuk meruqyah penyakit dan seterusnya. Qala Yazid lam yakun Abu Imran yada'uha. Kata Yazid bin Abi Hubayb bin Abi Habib, Abu Imran ini, Abu Imran al-Jawni, beliau tidak pernah lagi meninggalkan pembacaan surat al-falaq. Dan memang disunahkan kita membaca itu setelah misalkan zikir pagi, zikir petang, waktu sholat, selesai sholat maghrib, selesai sholat subuh, memang disunahkan. Demikian pula tatkala mau tidur. Ini penting sekali, senjata yang sangat kuat, di samping juga mendatangkan kecintaan dari Allah Ta'ala. Wa kana la yazalu yaqra'uha fi sholatil maghrib, dan beliau senantiasa membacanya di sholat maghrib. Jadi kesukaan beliau membaca surat al-falaq di dalam sholat maghrib, bukan hanya setelah sholat. Adapun setelah sholat dalilnya lain. Memang sangat diutamakan membaca itu banyak-banyak. Kita baca catatan kakinya al-hadis sahih wa sahahahul Imamul Wadi'i rahimahullah fil Jami'is Shahih. Qala al-Allamatu Tibi rahimahullah qauluhu lan taqra'a syai'an ablagh. Dalam riwayat yang lain, tidaklah engkau membaca sesuatu yang lebih kuat. Bayanun li taqyidi as-su'alil mutlaq. Sabda Nabi ini sebagai penjelasan untuk mengikat pertanyaan yang sifatnya mutlak, yaitu aqra'u surat Hud wa surat Yusuf li daf'is su'i anni, yaitu di sebagian riwayat mengandungi makna Uqbah bin Amir bertanya, bolehkah saya membaca surat Hud dan surat Yusuf untuk menolak keburukan dari saya?
yaitu untuk melindungi saya dari berbagai keburukan sebagai ruqyah. Faqala lan taqra'a syai'an ablagha lidaf'i su'i min hataini suratain. Maka Rasulullah menjawab, tidaklah engkau membaca sesuatu yang lebih kuat di dalam menolak keburukan daripada dua surat ini. Karena di sebagian riwayat yang lain itu ada surat An-Nas juga. Nanti akan Ana sebutkan di dalam ketika tiba waktunya, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Walaupun surat yang lain itu semuanya bagus, tak ada yang buruk, semuanya bagus. Tetapi Rasulullah SAW menganjurkan untuk kes-kes yang tertentu, bacalah ini, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, lebih mudah, terutama bagi orang-orang yang belum menghafal surat-surat yang panjang. Ini sudah sangat cukup senjata ini. Wa yu'ayyiduhu qawluhu fi hadits Uqbah aidan. Dan ini didukung lagi, diperkuat lagi oleh sabda Nabi dalam hadis Uqbah juga, tapi riwayat yang lain, ta'awwadz bihima, ta'awwadza bihima. Enggak tahu ini apakah dohirnya diulang. Ta'awwadz bihima, ta'awwadza muta'awwidzun bimislihim. Yaitu hendaknya engkau mencari perlindungan menggunakan dua surat tadi. Orang yang mencari perlindungan dengan yang semisal itu. Baik. Walaupun hadis yang dipilih oleh Imam Al-Wadi'i itu lafaz-lafaznya lebih jelas. Di sebagian riwayat memang ada semacam sedikit kerancuan lafaznya. Intinya yang terkuat memang surat Al-Falaq, kemudian surat An-Nas, selesai dari Al-Kasyif. Wa qala al-allamatu Ibnul Malik Ar-Rumi rahimahullah, qal lan taqra'a syai'an ablagh, tidaklah engkau membaca sesuatu yang lebih kuat, ay atamma fit ta'awudz, yaitu lebih sempurna di dalam mencari perlindungan indallah, di sisi Allah, min daripada qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Mencari perlindungan kepada Allah dengan cara banyak-banyak membaca zikir. Zikir terbaik dalam masalah seperti itu adalah membaca Al-Quran. Pembacaan Quran yang terbaik dalam masalah seperti ini adalah memakai Al-Falaq dan An-Nas untuk mencari perlindungan dari kepada Allah Ta'ala. Wal murad at-tahridu ala ta'awudzi bihataini suratain. Yang dimaksudkan adalah anjuran, tahrid, dorongan, yaitu penggalaan untuk mencari perlindungan dengan memakai dua surat ini. Ini pembahasannya surat. Kalau ayat terkuat tentunya adalah ayat kursi. Tapi dari sisi surat, maka dua surat ini yang paling kuat. Baik, selesai dari Syarhul Masabih. Wa'lam anna Tibi wa Rumi rahimahumallah syaraha hadzal hadis ala anna fihi ziyadata qul a'udzu birabbin nas. Ketahuilah bahwasanya At-Tibi dan Ar-Rumi rahimahumallah, beliau berdua mensyarah hadis ini dengan pertimbangan di dalamnya ada tambahan qul a'udzu birabbin nas. Karena memang ada di sebagian riwayat, walaupun yang terkuat adalah yang dipilih oleh Syekh Muqbil, qul a'udzu birabbil falaq saja. Qul a'udzu birabbin nas nanti datang dalam hadis yang lain. Tapi kita baca dulu yang disebutkan di sini. Na'am hadhihi ziyadah akhrajahu an-Nasa'i fi Sunanil Kubra. Memang tambahan ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam As-Sunanul Kubra. Wa fi sanadihi riwayatu Muhammad bin Ajlan an Sa'id al-Maqburi. Di dalam sanadnya ada riwayat Muhammad bin Ajlan dari Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi. Ibnu Ajlan siqah, ghaira anna riwayatahu anil Maqburi dha'ifatun li takhlidih. Muhammad bin Ajlan rahimahullah, beliau siqah. Hanya saja riwayat beliau dari Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi itu lemah karena beliau mengalami pencampuran, hafalannya tercampur baur. Khusus untuk riwayat terhadap guru yang ini, Sa'id al-Maqburi. Makanya tambahan qul a'udzu birabbin nas ini tidak sahih, tapi nanti datang dari hadis yang lain, kita sendirikan pembahasannya. Baik, disuruh melihat ke Syara'il At-Tirmidzi. Fa dzikru suratin nasi fi hadzal siyaq dhaif. Maka penyebutan surat An-Nas di dalam alur ayat ini itu lemah. Falidzalika iqtasara al-Imam al-Wadi'i rahimahullah dzikra suratil Falaq.
Maka dari itu Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah mencukupkan, membatasi dengan penyebutan surat Al-Falaq kama fir riwayati shahihah, sebagaimana dalam riwayat yang shahihah, yaitu riwayat Imam Ahmad. Amma kaunu suratin nas min ablaghit ta'widzat, adapun masalah bahwasanya surat An-Nas itu termasuk ta'wid, yaitu apa? Cara untuk mencari perlindungan yang paling kuat, termasuk yang paling kuat, fala syakka fi sihhatih, maka tiada keraguan tentang benarnya ini. Kama sayati ba'da qalilin insyaallah taala, sebagaimana akan datang sebentar lagi insyaallah taala. Baik, kita baca hadisnya. Al hadisus sadis wal arbaun surata al-falaqi wan nas afdalut ta'widzat. Hadis yang ke-46, dua surat yaitu Al-Falaq dan An-Nas adalah alat perlindungan yang paling utama di antara jenis surat-surat yang ada. Qala Imam Muslim rahimahullah fi sahihi. Nah, hadisnya di dalam Sahih Muslim. Wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Jarir an Bayan an Qais bin Abi Hazim an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alam tara ayatin unzilatil lailah. Rasulullah SAW bersabda kepada Uqbah bin Amir, tahukah engkau ayat-ayat yang diturunkan pada malam ini, lam yura mithluhunna qattu, sama sekali belum pernah terlihat surat yang semisal itu, saking hebatnya surat ini. Jadi tak perlu kita jauh-jauh pergi ke Gunung Jerai cari kesaktian atau pergi ke kubur-kubur. Dulu anak diajari pergi ke kubur wali untuk itu. Jam 12 untuk cari kesaktian dan sebagainya. Tak perlu itu. Kita sudah punya di dalam Al-Qur'an. Yang penting kita yakin dan menjadi ahli tauhid. Membaca apa? Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Kita baca catatan kakinya. Wa mimma yudkaru fil bab, termasuk yang disebutkan dalam bab ini juga ma akhrajahul Imam Ahmad fi musnadih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnad beliau, wa Nasa'i fi Sunanil Kubra, dan Nasa'i dalam Sunanul Kubra, Ani bin Abis al-Juhani, sama-sama satu kabilah dengan Uqbah bin Amir. Sama-sama dari kabilah Juhainah radhiyallahu an. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, ya bin Abis, ala adulluka aw qal ala ukhbiruka bi afdali ma yata'awwadhu bihil muta'awwidhun, maukah engkau untuk saya kabari atau saya tunjukkan kepada alat perlindungan yang paling utama yang dipakai oleh orang-orang yang mencari perlindungan? Qala bala ya Rasulullah. Maka Ibnu Abis radhiyallahu anhu menjawab, tentu wahai Rasulullah. Qal qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Hatani suratan, dua surat ini. Walaupun pendek tetapi dia jauh lebih baik daripada yang lain, walaupun semuanya bagus tentunya. Wa sanaduhu sahih, iya sanadnya sahih. Qala al-Allamatul Munawi rahimahullah, ala ukhbiruka bi afdali ma ta'awwadha bihil muta'awwidun, maukah engkau saya kabarkan tentang alat perlindungan yang paling utama yang dipakai, digunakan oleh para pencari perlindungan, ma'tasama bihil mu'tasimun, alat yang digunakan, ini maknanya sama, untuk berlindung oleh orang-orang yang mencari perlindungan. Qalu bala akhbirna, tentu wahai Rasulullah kabarkanlah kepada kami. Qala qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Wa zada fi riwayah, dan ada tambahan dalam suatu riwayat, wa la yata'awwadzal khalaiqu bimislihima, tidak akan pernah para makhluk mencari perlindungan dengan surat yang semisal dengan surat tadi. Mencari yang lain boleh saja, tetapi tak ada yang lebih hebat daripada Al-Falaq dan An-Nas. Baik. Wa summiyata bil muta'awwidzatain. Dua surat ini dinamakan dengan mu'awwidzatain, dua perlindungan, dua pelindung. Li'annahuma awwadzata sahibahuma,
karena kedua-duanya ini akan melindungi pembacanya. Asomata sama ya, melindungi keduanya. Min kulli su, dari setiap keburukan. Selesai dari Faidul Qadir. Ilahuna wallahu a'lam.